Begitu mendengar ada yang bertanya tentang program makan bergizi gratis atau MBG, Presiden Prabowo Subianto langsung balik badan. Ia kembali mendekat ke awak media yang sebelumnya mendapat penjelasan soal lawatan kerjanya di 4 negara akhir September lalu. Padahal, ketika itu Prabowo sudah berpamitan dan hendak bergegas menuju kendaraan dinasnya. Tapi bagi Prabowo, dirinya harus menjelaskan hal terkait kisru MBG yang memang tengah menjadi sorotan menyusul beruntutnya kasus keracunan massal. Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak, Pak? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, ya, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan, ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi, ya. Prabowo memang tak ingin insiden keracunan massal membuat krisis kesehatan bergeser menjadi arena intrik politik. Di tengah ribuan pelajar yang menjadi korban, perdebatan publik memang tak hanya seputar teknis seperti higienitas atau rantai pasok, tapi juga sudah merambat untuk kepentingan politik. Padahal, pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional atau BGN, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta kementerian terkait tak tinggal diam. Negara juga tak tutup mata bahwa memang ada yang tidak beres dalam pelaksanaan MBG, terutama soal kebersihan, bahan baku, dan dapur. Itulah sebabnya, investigasi dan tindak lanjut pengawasan langsung ditingkatkan untuk mencegah kasus keracunan massal terulang. Pemasok ini sangat penting dan oleh sebab itu maka seleksi terhadap supplier ini juga perlu dilakukan dan Pak Presiden sudah memerintahkan agar di setiap SPG memiliki alat rapid test yang bisa digunakan untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan dan ini sudah diterapkan di SPG yang dibangun oleh Polri. Bahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang masuk dalam kategori buruk, misalnya tidak memiliki sertifikat layak higienis, sanitasi atau SLHS, langsung ditutup. Yaitu mendatangi SPPG tersebut, mendatangi dapur-dapur tersebut untuk selain mendata, melihat apakah SLHS tadi sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Kalau SLHS belum dijalankan dengan baik, maka tahapan berikutnya tentu dia tidak memenuhi syarat, kami masuk pada tahapan berikutnya, merekomendasikan penutupan SPPG dan kami itu sudah lakukan. Itulah yang secara teknis kami lakukan dan kami laporkan secara objektif. Saya kira itu jawabannya. Tapi namanya juga usaha. Terlebih sudah terbuka adanya celah, rasanya tidak afdol bila kondisi itu tidak dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan. Maka tak heran, di beragam platform media sosial, isu keracunan menjadi peluru andalan untuk merecoki pemerintah dengan target program andalan Prabowo itu dihentikan karena dinilai pemborosan. Boleh-boleh saja meminta MBG dihentikan dengan dalih berulangnya kejadian luar biasa. Tapi adalah fakta bahwa sejak MBG bergulir pada Januari lalu sampai saat ini, jauh lebih besar jumlah mereka yang tidak keracunan ketimbang yang keracunan. Tanpa bermaksud menganggap remeh jumlah korban, pernyataan Prabowo yang menyebut kasus keracunan tak lebih dari 0,0017% dari total penerima program adalah upaya pemerintah untuk menempatkan kasus keracunan dalam konteks profesional.
bukan mengecilkan marwah manusia sebagai makhluk bernyawa yang menjadi korban. Pemerintah jelas menyadari bahwa satu pelajar pun sudah sepatutnya tak boleh terkena makanan yang berpotensi keracunan. Tapi melawan arus narasi politik yang menganggap kasus keracunan sebagai indikasi keseluruhan program MBG gagal, memang harus dipatahkan dengan data dan fakta lapangan, tidak dengan hasrat kekuasaan yang mentang-mentang. Kita risau, masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Dan Prabowo amat paham soal itu, sebab niatnya menggulirkan MBG ini tak sekedar demi perbaikan gizi anak bangsa, tapi juga memberi kebahagiaan pada mereka yang diantaranya mungkin, seperti kata Prabowo, hanya bisa menyantap nasi dan garam. Men of our time.